Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 dengan tutor Ibu Murtiwi SE akan menyampaikan tugas kami seperti berikut ini. Di sini kami telah membentuk Satgas COVID-19 dengan organisasi sebagai berikut dan masing-masing bidang akan menjelaskan tugasnya. Yang pertama adalah tugas-tugas Ketua Satgas, yaitu menyusun struktur organisasi Satgas. Yang kedua, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas. Yang ketiga, menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, jika ada hal-hal mendesak, secara langsung dapat menghubungi Ketua Satgas Provinsi untuk segera mengambil tindakan. Selanjutnya yang kedua yaitu tugas Wakil Ketua Satgas. Yang pertama, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri bersama unsur terkait lainnya. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh ketua. Tugas sekretariat diantaranya melaksanakan pengurusan surat menyurat, melaksanakan administrasi keuangan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait, memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal, melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran, melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan penanganan COVID-19. Tugas-tugas sebagai tim ahli Satgas Penanganan COVID-19. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di daerah. 2. Memasukkan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di daerah. 3. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik. Tugas-tugas di bidang data dan informasi. Yang pertama, melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi. Kedua, melakukan koordinasi dengan satuan tugas COVID-19 di kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Ketiga, melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19. Yang keempat, memastikan terbentuknya jaring komunikasi hingga ke tataran desa dan RT atau RW. Yang kelima, menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dengan capaian bidang data dan tugas di bidang komunikasi publik. Yang pertama, melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi. Kedua, mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Yang ketiga, mendiseminasikan informasi publik yang diterima dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi. Perubahan perilaku. Yang pertama, menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multidisiplin dan berbagai unsur pentahelik yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosial, dan mitigasi. Yang kedua, memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten atau kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu pada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Yang ketiga, memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten atau kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten atau kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Yang keempat, memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten atau kota untuk memastikan kelembagaan satuan tugas di tataran kecamatan, kelurahan atau desa, dan RT atau RW
dapat berfungsi dengan baik dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian bidang perubahan. Selanjutnya adalah tugas-tugas bidang penanganan kesehatan. Karena bidang ini berhubungan langsung dengan pasien, maka tugas utama yang paling penting adalah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Contohnya ketersediaan alat testing, ketersediaan APD, ruang atau gedung isolasi yang cukup, ketersediaan fasilitas merujuk, fasilitas pemakaman, dan obat-obatan serta alat kesehatan yang diperlukan untuk terapi. Yang kedua, memastikan dilakukan testing dan tracing secara masif dan sesuai target yang sudah ditentukan. Yang ketiga, memastikan kegiatan surveillance berjalan dengan baik agar testing dan tracing sesuai target. Keempat, mengatur cara pengelolaan limbah medis supaya limbah medis yang dihasilkan tidak menjadi sumber penularan baru. Kelima, melaporkan pelaksanaan, permasalahan, dan pencapaian bidang penanganan kesehatan Satgas setiap hari ke Ketua Satgas. Dan yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan bagian penanganan kesehatan Satgas COVID-19 di kecamatan. Tugas bidang penegakan hukum dan pendisiplinan yaitu yang pertama, melakukan penegakan hukum protokol kesehatan. Yang kedua, mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang. Yang keempat, melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan mematuhi protap isolasi ketat. Dan yang kelima, melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program-program jaring pengaman sosial, dan sebagainya. Tugas bidang relawan melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak, mengelola relawan medis dan non-medis, memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan, membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19, melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan, melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian bidang relawan. Upaya-upaya yang dilakukan Satgas COVID-19 di Kabupaten X. Yang pertama, melaksanakan 3T, testing, tracing, dan treatment secara optimal. Yang kedua, membuat surat edaran tentang aturan keluar masuk Kabupaten X. Yang ketiga, memberlakukan PPKM dan jika diperlukan PSBB di Kabupaten X. Yang keempat, melaksanakan kerjasama dengan aparat setempat. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 sampai ke tingkat RT. Yang keenam, membuat pos pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat yang cenderung ramai. Makna pembentukan Satgas COVID-19 dikaitkan dengan praktik WOG. Maknanya adalah pembentukan Satgas merupakan salah satu bentuk sistem penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan WOG. Pembentukan Satgas akan melibatkan berbagai sektor yang saling berkoordinasi untuk tujuan bersama. Hal ini mencerminkan fungsi dari WOG, yaitu menghilangkan sekat-sekat sektoral yang bisa menjadi penghambat dalam menyelesaikan suatu masalah. Demikian penyampaian materi kami dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.